Meningkatnya tingkat kerusakan lingkungan di daerah ini tidak sepenuhnya dilimpahkan kepada masyarakat. Tetapi hal ini juga terjadi karena ketidakpedulian pemerintah dan instansi teknis serta aparat penegak hukum. Ada beberapa persoalan penting yang menjadi kendala untuk menanggulangi tingkat kerusakan lingkungan di daerah ini. Di antaranya, perangkat hukum yang belum siap serta kebijakan dan peraturan daerah yang cenderung membuka peluang terjadinya tingkat kerusakan lingkungan. Direktur Umum Yayasan Cinta Alam Yascita Kendari, Nitsan, menjelaskan tentang hal ini. Dari kalau pertama saya mau katakan bahwa keseriusan ya sebenarnya, keseriusan dari pemerintahnya. Ya, kenapa saya bilang katakan begitu? Pertama, produk hukum yang mereka keluarkan, kalaupun misalnya ada yang mengarah ke lingkungannya, tapi itu tidak dilaksanakan betul-betul. Contohnya produk hukum yang kaitannya dengan izin-izin pengelolaan hutan, apakah itu HPH atau apakah itu IPKTM yang terakhir yang banyak berlaku belakangan ya, walaupun itu sudah dicabut kembali. Itu kan rata-rata mereka mengelolanya tidak melihat keberadaan lokasi-lokasi yang sebenarnya dimasuk di dalam izin itu tuh yang sama sekali tidak benar. Kadang-kadang izinnya di lokasi titik A atau di titik ordap sekian, tapi kan di pemantauannya itu tidak dilakukan serius, sehingga orang-orang yang mengantongi izin itu memulai melakukan eksploitasi bukan di titik ordap yang ada izinnya itu. Kita perlu menyadari bahwa perubahan APBD 2006 kemarin ditandatangani oleh yang terhormat. Lembaga ini adalah lembaga politik, dan kita tidak hanya sampai di sini saja. APBD akan kita bahas. Yang jelas, pemerintah daerah tidak buta akan hal ini. Namun setiap ada persoalan yang berkaitan dengan persoalan lingkungan, seperti hanya menjadi persoalan biasa dan sepele. Mau bukti? Lihat saja porsi anggaran yang mereka tetapkan setiap tahun dalam penanganan tingkat kerusakan lingkungan. Masih terlalu kecil dan tidak sebanding dengan besarnya tingkat kerusakan lingkungan kita. Anggota Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Sulawesi Tenggara, Lapili. Jadi secara umum dalam hal perhatian kepada lingkungan, pemerintah provinsi kita masih sangat minim. Terbukti dengan dukungan anggaran yang melekat pada leading sektor di pemerintahan yang bersangkutan, dalam hal ini Bapedada, itu rata-rata setiap tahunnya, seperti tahun 2007 ini dalam rancangan saja itu hanya 5 miliar lebih. Padahal dalam APBD kita totalnya kan 600 miliar lebih. Kalau 5 miliar dari 600 itu sekian berapa persen itu? Paling hanya 1% lebih. Nah, ini adalah sebuah ketidakpedulian pemerintah kita terhadap lingkungan tentang itu. Dalam 5 miliar itu pun, itu bukan murni untuk bagian lingkungan itu sendiri, tapi ada bagian-bagian misalnya seperti gaji aparat di Bapedada itu sendiri, tunjangan apa semua. Nah, jadi saya melihat secara umum, memang kebijakan untuk perlindungan lingkungan itu belum nampak untuk pemerintah kita. Sudah terlalu banyak persoalan yang menghambat upaya perbaikan dan kelestarian lingkungan di sekitar kita. Hal ini diperparah dengan tidak adanya data-data otentik yang mendukung agar kita dapat keluar dari permasalahan ini. Seakan-akan semua pihak terkait hanya terjebak dalam konsep dan perencanaan yang lebih bersifat profit-oriented tanpa melahirkan sebuah gagasan pelestarian yang lebih tepat. Peneliti Universitas Halo Oleo Kendari, Laode Aslan. Salah satu yang sangat mendasar dia kelemah dalam hal database. Saya melihat program ini lebih banyak pada project oriented. Dia dikejar oleh waktu, tidak berdasarkan pada pertimbangan matang bahwa dalam mengembangkan sumber daya apapun di tanah air tidak bisa kita lupakan dari database. Dari database itu kita menentukan program apa yang bisa kita lakukan. Kita masih parsial-parsial melihat bahwa program ini harus diimplementasikan, waktunya sudah mendesak, dananya sudah harus turun, dananya laporan harus dibuat. Akhirnya tadi hanya laporan sekedar ada hanya untuk mencarikan dana.
Berbagai pihak menyatakan persoalan tingkat kerusakan lingkungan di daerah ini semakin meningkat setelah adanya penerapan Undang-Undang Otonomi Daerah, di mana hampir semua daerah yang berhasil dimekarkan hanya berlomba-lomba mengejar pendapatan asli daerah atau PAD, sehingga produk hukum yang dihasilkan cenderung asal-asalan, memberikan kesempatan yang terlalu bebas dan semaunya kepada masyarakat dan para investor. Seperti contoh, maraknya izin pengelolaan kayu tanah milik atau IPKTM yang selama ini dikeluarkan oleh pemerintah daerah.